Romo, saya mau tanya dari buku ini, buku Ataraxia. Ya. Di bagian epistemologi Stoik, Romo. Ya. Jadi yang saya mau tanya ini hubungannya yang dari impresi. Di impresi ini ada Romo tulis muncul dari Zenon untuk membedakan representasi melekat dari imajinasi. Nah, lalu berikutnya ada hubungannya ke inkorporal. Ada yang kategori realitas. Something meliputi dua hal. Yang pertama somata, yang kedua asomata, tak bertubuh. Yang mau saya tanyakan, Romo, kalau membaca yang bagian ini, berarti representasi itu bisa juga berupa, realitas itu juga bisa berupa ide, gagasan, cetakan, impresi dari sebuah ide juga bisa masuk realitas, Romo. Apakah betul atau bagaimana, Romo? Mohon pencerahan begitu, Romo. Terima kasih. Ya, jadi ya realitas memang itu agak rumit ya, yang di bagian korporal sama inkorporal itu ya. Kalau tidak salah yang inkorporal itu hanya ada 4 ya, yang sifatnya inkorporal itu kekosongan, waktu. Ya. Kalau ke jiwa cukup jelas, Romo, di sini. Kalau ke jiwa ya, gambarannya cukup jelas. Tapi di bagian inkorporal ini saya merasa, oh kalau begitu ide, gagasan juga bisa masuk sebagai realitas. Dan kalau dicetak menjadi satu impresi. Apa benar apa salah, Romo, saya berpikir begitu? Ide, gagasannya. Iya. Ya, ide, gagasan, sebentar. Jadi ide, gagasan, lalu ada ide, gagasan yang kamu maksud apa contohnya? Jadi ide bahwa Palestina harus merdeka begitu. Gagasan. Ya, apapun. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang dibuat oleh pikiran, sesuatu yang berupa impresi, opini, apakah itu termasuk asomata, yang realitas yang tidak bertubuh? Kayaknya bukan deh. Yang tidak bertubuh itu kan sudah saya sebut ya, ada 4 ya. Waktu, kekosongan, sama apa begitu ya. Oh, berarti lebih ke jiwa, Romo. Ya. Jadi hanya itu ya yang disebut. Karena Stoa bagian epistemologinya mereka strict ya. Strict untuk mengatakan, karena sebetulnya kan untuk Stoa semuanya korporal ya. Kecuali ya, lalu mereka bilang ada 4 itu yang sifatnya inkorporal atau asomata. Dan sebetulnya asomata itu bukannya nggak ada ya. Itu ada, misalnya waktu begitu ya. Masa katakan sejam yang lalu sama sejam kemudian ya, masa lalu sama masa depan. Kan kalau kita secara nalar kan bilang waktu itu nggak ada begitu kan. Waktu itu apa sih begitu ya? Sejam yang lalu itu apa ya? Sejam besok itu apa begitu kan? Nah makanya karena itu ada, toh itu adalah ti ya, itu adalah sesuatu ya. Cuma karena waktu itu kayak fluid begitu loh, maka dibilang dia ada ti ya, dia something, tetapi inkorporal. Iya. Karena kalau yang hasilnya, Romo ya, di bagian keempat, pengetahuan orang bijak, Romo menuliskan itu jelas itu bagian dari representasi. Tetapi kalau tadi yang prosesnya saya tanya, itu agak grey begitu, agak kurang, saya masih agak bingung di situ. Ya, jadi kalau gini, awalnya sebetulnya yang namanya ide, gagasan, itu juga representasi sebetulnya. Iya. Ya, kalau yang kamu maksud adalah tadi yang kamu bilang ya, jadi misalnya saya punya ide Palestina harus merdeka, atau tukang baja itu bodoh-bodoh begitu ya. Ide, gagasan itu sebetulnya kata lainnya adalah representasi. Ya.
Kenapa saya mengatakan bahwa tukang baja itu bodoh? Itu kan tidak datang dari kekosongan ya. Itu kan karena misalnya saya naik motor, lalu tiba-tiba ada bajai, set begitu ya, di depan saya begitu ya. Jadi yang saya sebut ide tukang bajai itu bodoh, itu sebetulnya adalah cetakan saya melihat tukang bajai nyalip saya. Oh, maaf Romo. Berarti cetakan tersebut bisa dibilang realitas karena ada faktanya, ada Iya, dasar realitasnya. iya dong, iya dong. Oh iya. Iya Oke. dong. Jadi, Berarti ada dasar realitasnya menjadi kata kunci ya Romo ya. ya. Jadi yang Mungkin namanya representasi itu tidak pernah out of nothing ya. Yang namanya representasi itu kan, misalnya saya mengatakan Palestina harus merdeka, itu kan karena saya punya visualisasi tertentu ya mengenai Palestina. Entah mungkin saya pernah nonton video, atau saya mendengarkan cerita orang lain, atau saya ketemu sama orang Palestina begitu ya. Kenapa kita bisa menciptakan begitu? Karena kan panca indera itu kan jiwa kita. Gitu. Jadi apa yang masuk lewat telinga, lewat mata, ya, lewat seluruh panca indera ini, lewat suara juga ya, itu adalah sesuatu yang kemudian dikomunikasikan ke hegemonikon ya, dan kemudian hegemonikon semacam merepresentasikannya, ya, yang lalu kamu bilang menjadi gagasan tadi itu. Oh iya iya. Baik. Mungkin begitu ya Bung Markus ya. Terima kasih. Memang agak teknis ini. Terima kasih Romo. Terima kasih Bang Rio. Oke Bung, sama-sama Bung. Ya, sebelum saya ke Bung Semi yang telah raisen, saya akan membaca pertanyaan dari Bapak atau Ibu ini, W. Pasaribu. Pertanyaannya begini Romo. Pertanyaannya tentang oikiosis. Nancy Sherman, seorang filsuf dari Amerika Serikat, berpendapat kata itu sulit ditemukan padanannya, tapi lalu menerjemahkannya sebagai familiarization, tapi juga diterjemahkannya sebagai bringing home. Mengantarkan atau membawa pulang. Lalu saya coba meletakkan ini dalam konteks seseorang yang sudah terpapar radikalisme dan coba berpikir, apakah mungkin konsep oikiosis menjadi dasar untuk menemukan pendekatan baru supaya orang-orang yang sedang terhilang itu bisa dibawa pulang. Begitu, Romo. Ya, jadi oikiosis dari kata oikos ya, rumah ya, familiarisasi dari kata family ya, keluarga, bringing home ya, membawa ke rumah ya. Jadi oikiosis memang merujuk pada oikos, semacam kita itu serumah begitu ya. Fakta bahwa secara alamnya, secara kodratiah kita itu satu rumah. Dipakai untuk sebagai pendekatan untuk mengajak orang yang terpapar radikalisme tentu bisa-bisa saja ya. Jadi dengan menunjukkan bahwa sebetulnya kita tentu punya concern untuk self preservation ya. Self preservation yang bukan egoistik ya, tetapi untuk bersama. Orang radikal itu kan sebetulnya juga punya konsep self preservation ya. Mereka kan ingin melestarikan diri sendiri, ajaran agamanya sendiri atau versi ajaran agamanya sendiri, kelompoknya sendiri begitu ya. Tetapi dengan menghancurkan yang lain. Ya kan? Jadi semacam self preservation yang egoistik yang risikonya menghancurkan yang lain. Nah, sementara oikoiosis itu kan orang itu diajak untuk ke self preservation, tetapi self preservation yang
tidak menghancurkan yang lain, yang justru akan membawa yang lain itu hidup bersama. Maka kuncinya lalu kalau memakai pendekatan oikiosis adalah bagaimana membuka dia ke sebuah pemahaman tentang self-preservation yang inklusif dan bukan self-preservation yang eksklusif ya, atau malah sangat terlalu sempit begitu ya. Mungkin tantangannya di situ ya, bagaimana Anda lalu menciptakan konsep self-preservation yang inklusif, yang lalu bisa make sense di depan mata orang radikal itu. Kita aja Romo. Ya, terima kasih Romo. Ya tadi sebenarnya Bung Semi kayaknya terlempar ini. Ya saya ke Bung Denny Karolus deh untuk yang sudah resen. Silakan Bung Denny. Oke, selamat malam. Shalom. Malam, Denny. Jadi, saya mau bertanya Romo ini tentang filsafat yang kemarin diteruskan rilis. Tahu saya kan tentang modernisme dan juga postmodern. Nah, saya kemarin juga sempat membuka beberapa artikel lama tentang sosialisme juga, termasuk tentang sosialisme utopis dan juga beberapa teori-teori tentang sosial, termasuk sosialisme. Nah, pertanyaan saya begini, Romo. Apakah di dalam postmodern itu juga merangkul namanya sosialisme bentuk baru? Karena kebetulan di negara-negara lain yang selain Indonesia yang berpancasila, itu juga mereka menerapkan sosialisme di dalam filsafatnya, tetapi di dalam bisnis marketingnya, termasuk gak usah jauh-jauh, Tiongkok katakanlah di zaman Deng Xiaoping, berarti ada aroma sosialisme kapitalis yang baru. Jadi semacam dalam teorinya tuh dia tetap sosialis, tapi prakteknya ada unsur-unsur kapitalis yang masuk di situ. Nah, pertanyaan apakah di dalam filsafat itu, termasuk di dalam dunia ekonomi itu, ekonomi, filsafat ekonomi juga, apakah ada semacam kesatuan antara, ibaratnya cocok-cocokan antara sosialisme secara ideologis dengan kapitalisme secara bisnis. Itu saja Romo. Bagaimana pendapat Romo? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan tentu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Stoa ya. Tapi oke, secara umum begini, kalau saya jawab dari pengalaman ya. Kalau negara yang sosialis ya, itu kita bisa lihat misalnya Prancis ya, itu negara sosialis. Jerman tentu saja, Spanyol tentu saja. Apakah di Prancis, di Jerman, di Spanyol tidak ada kaum kapitalis? Banyak. Banyak. Oke. Kalau kita bicara mengenai negara kapitalis sekarang ini, contoh yang selalu benar adalah Inggris dan tentu saja Amerika. Ya, kapitalis ya, secara ideologi. Apakah di negara kapitalis itu tidak ada sindikat-sindikat buruh? Ada. Ada. Sindikat buruh adalah sosialisme. Jadi kalau kita bicara praktek saat ini ya, tidak ada lagi negara yang murni sosialis, tidak ada lagi negara yang murni kapitalis. Ya, itu sudah kayak semacam mix ya. Pertempuran ideologis pada era Perang Dingin, ada blok timur dan blok barat ya, lalu ada sosialisme lawan kapitalisme ya, itu kan sejak tahun 90-an sudah selesai ya. Praktis sekarang semua itu ya kayak rezim yang mix begitu ya, antara sosialisme dan kapitalisme begitu, dengan tekanan misalnya. Kalau negara-negara Eropa Barat tekanannya adalah sosialisme, sementara Inggris dan Amerika tekanannya adalah kapitalisme. Jadi hanya tekanan saja. Tetapi di dalam dua-duanya, di dalam sosialisme ada kapitalis, di dalam kapitalisme juga ada kaum sosialis. Contoh aneh adalah Cina. Ya, Cina itu ideologinya adalah komunis,
tetapi mereka menerapkan state capitalism, ya, kapitalisme negara. Ya, jadi bukan kapitalisme murni ya, karena kalau kapitalisme murni seperti Alibaba disikat kamu ya. Kamu nggak bisa menjadi kapitalis murni di Cina. Ya. Jadi ini memang eksperimen luar biasa yang diawali Deng Xiaoping dan meroket sekarang dengan Xi Jinping ya, di mana formula ini kelihatannya ya so far ya sejauh ini ya berhasil ya. Sejauh mana akan menjadi populer, sejauh mana negara lain akan mengikuti kita nggak tahu ya, karena aparatus rejim komunis itu sangat kuat ya di Cina ya. Tidak ada margin untuk manuver sedikit pun ya di dalam rejim totaliter seperti itu. Jadi itu yang bisa saya katakan ya. Jadi kalau mencari apakah ada formula filsafat yang menyatukan itu, saya terus terang dalam ingatan saya bukan spesialis filsafat sosial politik ya. Tapi kalau dalam kenyataannya ya yang dilakukan di Amerika maupun di Perancis, Jerman ya seperti itu ya. Jadi di mix ya sosialisme dan kapitalisme itu. Dan yang kita punya sekali lagi hanyalah tekanan-tekanan saja. Di Eropa Barat tekanannya pada sosialisme, di Amerika dan di Inggris tekanannya pada kapitalisme. Tapi dua-duanya ya mengadopsi begitu ya. Yang kapitalisme mengadopsi sosialisme, yang sosialisme mengadopsi kapitalisme. Begitu Mas Jenny. Terima kasih atas jawabannya. Ya, saya langsung aja ke Bung Semi. Tadi kayaknya terlempar ya Bung Semi. Silakan ya, Bung Semi. Terima kasih. Selamat malam Romo. Selamat malam Semi. Terima kasih Pak Rio. Ketika saya mendengar penjelasan tentang oikosisi tadi, saya teringat dengan gerakan oikomene, khususnya dari kalangan Protestantis. Jadi hampir mirip juga sebenarnya. Jadi memang dasarnya adalah bagaimana menginjil tidak bisa ke daerah-daerah itu tidak bisa dengan sendiri. Jadi hampir mempunyai kemiripan itu. Mungkin tokoh-tokohnya itu dipengaruhi oleh stoikisme. Namun ada juga saya lihat bahwa beberapa tadi praktikal spiritual dari stoikisme ini, saya melihat ada banyak juga ternyata pandangan agama lain yang mirip, seperti 8 jalan kebenaran dari agama Buddha, itu mirip sekali dengan ajaran dengan praktek dari stoikisme ini. Kemudian kalau di Alkitab itu contoh Rasul Yakobus ya. Jadi sedikit mendengar, lambat berbicara, itu mirip-mirip. Nah ini mungkin Romo bisa jelaskan mana yang mempengaruhi atau siapa yang mempengaruhi siapa gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Dan yang terakhir ya tadi penjelasan tentang antara logos dan logikos tadi. Jadi kita manusia ini adalah percikan-percikan dari logos yang disebut logikos. Kita manusia berusaha mencari mendekatkan diri dengan logos itu. Padahal sang logos itu kalau saya lihat tadi penjelasan Romo itu hanya merupakan sebuah yang disebut sebagai takdir. Sedangkan manusia itu berpribadi. Pertanyaannya apakah ada sesuatu di balik dari logos itu sehingga manusia yang berpribadi yang merupakan percikan dari logos atau logikos itu berusaha untuk mencari sesuatu yang ternyata nggak pribadi, yaitu takdir itu. Apakah ada di balik logos itu sesuatu? Kalau di ajaran-ajaran lain seperti Buddha kan dia itu body itu ada dalam setiap diri manusia, tapi body sendiri pribadi gitu. Manusia kalau di Kristen kan manusia itu gambar Allah. Apakah menurut stoikisme ini adakah sesuatu yang berpribadi di balik logos itu? Terima kasih. Romo mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Mas Bang Semi. Memang ini juga perbedaan fundamental antara stoikisme dengan Kristianisme ya. Stoikisme itu sepenuhnya materialis. Ya, jadi kalau dalam tradisi Kristiani kita diajarkan manusia itu adalah persona, pribadi segala macam ya.
Itu yang tidak ada di di stoikisme ya. Jadi manusia sepenuhnya material ya, sama seperti alam, takdir, logos itu juga material ya. Maka dikatakan kalau nanti orang bijak meninggal, apakah dia akan mendapat semacam reward ya, semacam pahala? Ya, ada teks yang mengatakan mungkin dia beberapa saat jiwanya akan bertahan, begitu ya. Tetapi ya nanti kalau alam semesta ini meledak lagi, ya dia lebur lagi dengan api. Ya, jadi ini adalah doktrin yang sepenuhnya materialis. Ya, maka bisa dipahami juga bahwa yang namanya logos, ya, itu juga material saja. Itu api, begitu ya. Itu materi, begitu ya. Bukan Tuhan, ya. Disebut sebagai ilahi, ya. Sama seperti kalau orang pagan atau orang politeis menyebut Apollon itu ilahi, begitu ya. Tapi bukan keilahian dalam arti monoteis. Maka justru ini juga yang luar biasa ya, bahwa kaum Stoik itu mereka berusaha betul, melatih betul untuk hidup bijaksana, hidup baik, ya meskipun tidak ada iming-iming surga. Ya, ini yang justru untuk kita orang monoteis kita harus berpikir keras begitu ya. Kenapa kita yang mendapat janji hidup kekal malah kita tidak sekeras mereka begitu ya. Padahal kaum Stoik ini tidak ada iming-iming surga apapun, tapi mereka berusaha hidup bijaksana ya, meskipun mereka tahu bahwa tidak ada hadiah kekal ya nantinya. Nah, kemudian tentang kemiripan dengan ajaran-ajaran lain, betul ya, ada kemiripan dengan praktek-praktek Buddhisme, praktek-praktek yoga, banyak kemiripan dengan tradisi-tradisi agama ya, dengan Kristianisme ya, itu betul. Siapa mempengaruhi apa, ini selalu tricky ya, selalu susah untuk untuk menjawab ya, siapa mempengaruhi apa ya, bagaimana persisnya begitu ya. Karena gimana ya, lalu terus jadi klaim-klaiman begitu loh. Apakah stoikisme mempengaruhi Buddha, apakah Buddha mempengaruhi stoikisme? Pertanyaannya harus kita kembalikan, adakah bukti untuk menunjukkan adanya saling pengaruh itu? Ya toh? Saling pengaruh kan bisa terjadi kalau bertemu ya kan? Ya. Apakah ada bukti bahwa Buddhisme pernah bertemu dengan stoikisme? Ya kan? Kalau Anda pernah bertemu, biasanya kan ada jejak-jejaknya begitu ya. Kalau sekarang jejak digital ya, tapi kalau zaman dulu, kalau misalnya Sriwijaya pernah bertemu dengan kerajaan Cina, berarti ada peninggalan Cina di Sriwijaya, ya kan? Dan ada peninggalan Sriwijaya di Cina, begitu kan? Maka pertanyaannya, ada nggak jejak-jejak arkeologis mengenai pertemuan antara Buddhisme dan Stoikisme? Di titik ini lalu kita agak gelap ya, kita nggak punya data. Kalau Stoikisme dengan Kristianisme tentu ini jaraknya lebih dekat ya, karena sama-sama di Roma ya. Kristianisme kan dari Palestina kemudian ke Roma. Stoikisme itu dipelajari kaum Romawi dan kaum Romawi pergi sampai Palestina begitu ya, mereka menjajah Palestina ya. Sehingga memang mungkin itu ada pertemuan-pertemuan antara orang-orang Kristiani awal dengan orang-orang yang mengikuti Stoikisme. Jejak yang mungkin bisa kita lihat pada abad 1 sampai 3 itu adalah masifnya penggunaan kata logos. Ya. Kata logos ini kan kata yang tentu sangat utama di mana? Di Stoikisme ya. Namun sebetulnya bukan Stoikisme yang pertama kali menggunakan ini juga ya. Yang mempopulerkan logos itu adalah orang lain bernama Philo dari Alexandria. Dan Philo ini orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang saya kira terlibat dalam penerjemahan Septuaginta. Naskah Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani.
dan dia yang lalu menggunakan kata logos. Nah, maka logos itu sendiri ya, yang banyak dikatakan dalam Injil Yohanes dan juga tentu banyak dikatakan dalam surat-surat Paulus ya. Apakah logos yang dikatakan itu murni stoik, ataukah logos itu sebetulnya berasal dari Philo dari Alexandria, yang adalah seorang Yahudi Platonisian? Di situ kita jadi pusing lagi, Pak. Jadi ini sebetulnya yang kita temui di kitab suci ini logosnya stoik atau logosnya Philo. Ya, jadi ini sekali lagi kalau kita masuk betul-betul ke kajian yang apa ya bisa dipertanggungjawabkan, urusannya jadi panjang kali lebar ya. Itu makanya saya selalu ragu-ragu untuk menjawab ya, untuk memberikan jawaban yang bahwa ada pengaruh iya, itu secara timeline bersama-sama, waktunya bersama-sama ya. Tapi mengatakan misalnya Paulus dipengaruhi Stoa, ya apa iya begitu ya. Ada Max Pohlens, seorang ilmuwan dari Jerman yang cukup optimistik mengatakan begitu ya. Tapi nanti ada ilmuwan lain yang mengatakan ya enggak gitu juga ya. Jadi itu Max Pohlens agak mengekstrapolasi ya soal pengaruh stoicisme dalam tradisi Paulus begitu ya. Jadi saya nggak bisa menjawab, tapi bahwa ada saling pengaruh kalau Kristianisme dengan stoicisme, iya. Misalnya term logos ya, term ada banyak begitu ya dalam korpusnya Santo Paulus ya. Hanya lalu persisnya bagaimana, terus terang saya saya nggak bisa menjawab ini Mas Emi. Tidak apa-apa, Romo. Ya, oke. Saya lanjut ke pertanyaan Crescentius, Romo. Ya. Dalam pembagian temperamen, salah satunya adalah sanguin. Dengan ciri-ciri emosinya lebih mudah diekspresikan. Kalau kemudian mencoba seperti, dalam tanda petik, menahan emosi beberapa menit, sepertinya menjadi hal yang sulit. Bahkan mungkin bisa berdampak ke mentalnya, karena seolah menjadi orang lain. Bagaimana pandangan Romo? Ya. Ya, betul ya bahwa temperamen itu tidak mudah ya disamaratakan ya. Kalau orang yang sanguinis ya, yang gampang meletup ya, dengan orang melankolis ya, yang cenderung introvert begitu ya. Mungkin bagi kaum introvert menahan reaksi spontan itu lebih natural ya, lebih natural. Sementara untuk kaum sanguinis, ketika Anda diserempet bajai begitu ya, wah itu langsung ada copot helm mau mukul begitu kan, kayak nggak bisa nahan diri begitu ya. Temperamen sanguinis lebih sulit ya untuk mengontrol reaksi-reaksi spontan. Apakah kemudian kalau dikontrol, jadi misalnya tipe sanguinis diminta untuk lebih tenang begitu ya, apakah itu kemudian akan merubah mental dia? Saya kok nggak yakin ya, apakah orang bisa berubah mentalnya karena misalnya dari sanguinis lalu kemudian menjadi melankolis begitu ya? Ya enggak juga ya. Paling itu, jadi kalau dia biasa marah ya, cepat marah, lalu kita minta tuh tahan diri ya, jangan cepat-cepat marah begitu ya. Ya mungkin dia akan kecewa, dia mungkin akan apa ya, merasa ini, merasa itu begitu ya. Tetapi tidak akan merubah mentalnya ya. Ya dia akan tetap sanguinis gitu. Dia tetap sanguinis, hanya kemudian sanguinis yang lebih low profile begitu ya. Sanguinis yang lebih nyantai begitu ya. Jadi
emosi, marah itu kan sebetulnya energi ya. Energi ya. Kalau dengan stoikisme itu dilatih, dikontrol, itu sebetulnya bukan untuk dihilangkan ya. Bukan ya. Mungkin impossible ya menghilangkan marah ya. Tetapi marah itu dengan Anda kontrol, lalu itu Anda bisa gunakan manakala perlu. Ya, ini mungkin agak abstrak ya, tapi begini loh. Jadi kalau Anda sebagai bapak ya, karena sudah bapak ya, saya andaikan pasti Anda kan sudah cukup berpengalaman begitu ya. Dulu waktu ABG pernah berkelahi pakai golok ya. Waktu mahasiswa pernah demo ngadepin tentara begitu ya. Nah, kalau sudah umur 30, 40 kan lalu Anda lihat anak Anda mencuri. Ya kan? Pasti Anda spontan marah kan? Marah. Tapi karena Anda itu sudah tahu marah itu sebetulnya bagaimana ya. Oh, waktu saya SMA dulu saya marah sampai pakai golok, wah itu ternyata nggak benar begitu. Waktu demo saya sampai ngadepin tentara mau ditembak, wah saya terlalu nekat begitu. Jadi Anda kan tahu bahwa marah yang tepat itu sebetulnya bagaimana. Nah, lalu ketika Anda melihat anak Anda mencuri, Anda kan marah, ya kan? Tapi karena Anda sudah mampu melihat macam-macam perbedaan rasa marah dan Anda bisa mengontrol marah itu, maka Anda bisa marah kepada anak Anda tanpa gelap mata. Itu yang saya bilang mengontrol energi marah ya. Anda bisa marah, tapi sebetulnya pura-pura marah aja begitu loh. Jadi Anda bisa dengan mata mendelik ya, dengan berkacak pinggang ya, seolah-olah mau membunuh anak Anda begitu ya. Tapi dalam hati ya Anda tahu ya ini hanya acting aja begitu ya. Ini supaya anak gue beneran begitu loh. Jadi itu ya, jadi sanguinis itu bukan dirubah mentalnya enggak, tapi dikontrol. Nah, Stoa mengajarkan mungkin kalau kebanyakan dari kita lewat pengalaman ya, berbagai macam pengalaman hidup itu mengajarkan kita untuk mengontrolkan marah. Kalau Stoa ya ajarannya dengan ajra kontra ya, melakukan sebaliknya, dengan visualisasi ya, dengan representasi begitu ya. Poinnya sekali lagi bukan untuk merubah mental Anda. Enggak, temperamen nggak bisa berubah ya. Temperamen akan tetap, tetapi lalu Anda bisa mengontrol kemarahan Anda, kekecewaan Anda, sakit hati Anda begitu ya. Dan bisa menggunakannya manakala diperlukan. Begitu Mas Rio. Ya Romo, kayaknya pertanyaan terakhir meskipun masih ada 21 pertanyaan Romo. Luar biasa. Iya pertanyaannya. Ada begitu banyak pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan terakhir dari Simon Wenehen. Sepintas latihan yang dikemukakan oleh Pagliucci lebih mengandung dimensi spiritual religius. Apakah memang pandangan beliau dimaksudkan untuk aspek religisitas manusia atau memang hanya semacam anjuran nilai-nilai moralitas untuk manusia? Itu pertanyaannya, silakan. Ya, sejauh saya tahu sih Massimo Pigliucci dia seorang ahli biologi molekuler ya. Lalu dia juga jadi dia doktoralnya dalam biologi molekuler dan doktoral dalam filsafat juga ya. Dia lebih seorang ateis ya. Jadi dia bukan orang beragama ya. Tapi toh bagi dia nilai-nilai dari stoikisme atau yang kita sebut sebagai nilai-nilai religius itu sebetulnya nilai-nilai yang sifatnya universal begitu loh. Dan itu baik ya untuk kita semua, baik untuk orang modern sekuler di barat ya, yang kadang-kadang apa ya, mereka kan orang barat itu kan sebenarnya juga mencari makna ya, mencari apa sih hidup yang baik itu, bagaimana saya harus hidup baik begitu ya. Kadang-kadang dengan mereka berpaling dari agama, lalu kan orang-orang barat itu kan kebanyakan lalu kan ke materialisme atau ke hedonisme atau ke engagement sosial revolusioner yang fanatik begitu ya, humanitarisme yang eksesif juga begitu ya. Lalu mereka menjadi stres sendiri ya, menjadi bingung sendiri begitu ya. Nah maka lewat exercise yang ditawarkan ini ya, Pigliucci itu semacam kita sebut religius ya, tapi sebetulnya ini ya
moral yang universal juga begitu loh. Yang di Buddha juga ada, di Kristianisme juga lama kita hidupi, di Islam pasti juga ada ya, di kebatinan juga pasti ada begitu ya. Jadi kok saya tidak melihat tidak melihat perlunya kita pertentangkan dengan agama ya. Justru kita appreciate ya dengan orang-orang ateis macam Pilucci ini yang tidak engage secara agresif ya melawan agama ya, tapi justru semacam menawarkan poin-poin titik-titik yang menjembatani ya antara tradisi agama dan tradisi rasionalitas dari filsafat, utamanya lewat bagaimana hidup yang baik ya, dan bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk sesama, untuk sesama warga negara, bahkan untuk seluruh planet ya. Begitu yang bisa saya jawab. Ya, saya kira itu terakhir pertanyaan jawaban dari Romo Setio untuk kita. Ini ada yang bertanya tentang Platon ya, jadi mungkin nanti sesi berikutnya ya kita bahas lebih mendalam tentang Platon. Atau mungkin nanti ngikut aja di serial diskusi Asosiasi Hukum Indonesia. Iya betul. Di Jumat. Ya, terkait filsafat stoicisme, bagaimana pandangan filsafat stoicisme memandang alam ini, dan bagaimana filsafat stoicisme ini dalam memandang orang yang hobi atau pencinta alam, misal pemanjat gunung atau pemanjat tebing. Ini dari Siti Rohma. Itu pertanyaannya, Romo. Alam ya, saya kira kalau dalam filsafat Yunani kuno dan juga Helenistik ya, yang kita sebut alam, nature ya, natura, atau dalam bahasa Yunani physis ya, physis fisika ya, physics ya, itu tentu merujuk pada kosmos ya, bumi kita ini dengan planet-planet yang mengitarinya, dengan rasi-rasi bintang yang sudah diketahui juga waktu itu. Dan yang kita sebut alam ini adalah sesuatu yang sifatnya organis ya, kayak semacam hidup gitu ya. Jadi dia itu kayak ada awalnya, lalu dia akan berkembang, lalu akan mencapai kepenuhannya, dan setelah itu kalau dalam doktrinnya Stoa akan meledak begitu ya. Meledak untuk kemudian nanti dia menjadi api abadi, logos, yang dari api itu kemudian akan memulai lagi sebuah semesta baru, akan berkembang lagi ya, jadi semacam siklus ya. Jadi alam adalah sesuatu yang kayak organik ya, kayak hidup begitu ya. Kalau di Platon dikatakan ada tubuh dunia, ada jiwa dunia begitu ya. Nah kalau di Stoa karena materialistik ya, materialisme, maka alam ini sesuatu yang tentu material ya, tidak ada yang tidak ada semacam ilahi begitu ya, tapi bukan dalam arti ilahi transendental kita kaum monoteis ya, tapi ya kita bilang sesuatu yang divine begitu. Dia punya ritmenya sendiri, dia punya punya hidupnya sendiri begitu ya, dan kita adalah bagian dari itu. Ya, sama seperti batu adalah bagian dari alam, tanaman, binatang, ya maka manusia pun adalah bagian dari alam itu. Maka kita itu satu keturunan sebetulnya, satu rumah. Ya, itu yang kemudian saya jelaskan tadi lewat oikeiosis ya. Jadi sangat berbeda dengan pandangan orang modern saat ini, di mana kita itu cenderung melihat alam sebagai murni benda mati untuk dieksploitasi ya,
apa ya, kayak nggak ada hormat-hormatnya sama sekali terhadap alam begitu ya. Kita menggali ya, mengambil tambang ya, tanpa rasa apapun begitu ya. Nah, kalau saya kira di Yunani enggak, di Yunani ada relasi yang kurang lebih masih natural ya, masih alamiah antara manusia dengan alamnya begitu. Ada respect ya. Ada ketakjuban juga ya kepada alam. Lalu bagaimana kaitannya dengan pecinta alam? Ya, kalau zamannya stoikisme tentu tidak ada pecinta alam. Zamannya stoikisme semua orang pecinta alam ya, karena adanya alam ya, nggak ada yang lain begitu ya. Kita ini kan menjadi pecinta alam karena kita hidup di kota ya, karena kita sudah nggak ngerti lagi bahwa ayam itu punya kaki dua. Kan banyak tuh anak kota yang nggak ngerti ya bahwa ayam itu ada kakinya ada dua, ada bulunya gitu. Dia pikir ayam itu lahir seperti di McDo itu ya, sudah bentuknya. Atau anak-anak muda itu juga kalau ke desa tuh nanyanya di mana tanaman beras begitu ya. Sampai bingung, hah, tanaman beras? Apa yang kamu maksud? Padi. Oh, padi, ya ampun gitu. Jangan nyari tanaman beras lah, padi begitu ya. Ya itu karena orang kota sudah tercerabut dari dunia alam ya, lalu hidup secara teknis, modern, mengeksploitasi dan menghancurkan alam begitu ya. Sehingga lalu dari situ muncul semacam gerakan pecinta alam ya. Mari kita kembali ke alam ya, kita hormati alam ya, kita sayangi alam gitu ya. Jadi pecinta alam adalah fenomena khas modern ya. Karena orang modern tercerabut dari alamnya. Nah, apakah pecinta alam bisa dikaitkan dengan stoikisme? Mungkin kalau pakai doktrin oikeiosis tadi itu ya bisa ya, bisa. Jadi dengan mencintai alam, lalu kita itu tahu bahwa sebetulnya yang namanya hutan, yang namanya sungai, yang namanya banjir di Jakarta, yang namanya kesengsaraan orang karena kecemplung di got, kena banjir lalu mati begitu ya, atau kampung Melayu yang terus-menerus seperti itu begitu ya, lalu berhubungan dengan politik kebijakan di DKI ya, sebetulnya itu semua saling terkait. Ya. Jadi kalau Anda menjadi pecinta alam, lalu Anda sadar bahwa ternyata memelihara hutan di daerah puncak, ya, itu adalah bukan hanya demi hutan di puncak itu sendiri, begitu ya, tapi demi preservasi bahkan sampai DKI itu sendiri. Ya, jadi mungkin lewat doktrin oikeiosis ya, lalu bisa dikaitkan bahwa kalau Anda mencintai alam, itu bukan karena Anda lari dari kota, bukan. Tetapi karena Anda sadar ya, bahwa dengan memelihara alam, Anda sedang menyelamatkan kota Anda. Ya. Dengan Anda berjuang supaya di puncak itu jangan lagi dibangun villa atau mall atau apapun ya. Dengan Anda fight kepada Pemda di Bogor sana supaya kawasan puncak itu tetap menjadi kawasan hutan lindung, Anda itu sedang berjuang untuk ibu kota DKI Jakarta yang nasibnya selalu setiap tahun terkena banjir gara-gara tidak terpeliharanya alam di sana. Jadi mungkin begitu kalau pakai doktrin oikeiosis, lalu visi Anda sebagai pecinta alam lalu bisa diperluas ya, bahwa itu bukan hanya sekedar karena Anda escape ya, lari dari kota, lalu Anda asik masuk ya dengan alam di sana, enggak, tapi Anda sedang memperjuangkan keutuhan ya, hidup di kawasan Bogor dan DKI Jakarta ini. Begitu Mas Rio. Ya, terima kasih Romo. Bicara pencinta alam, ingat Suhogi. Ya, kita ke Bung Nurudin yang sudah raise hand. Sebelum saya membaca pertanyaan di room chat, silakan
Silahkan Bung Nurudin untuk membuka videonya dan bertanya. Oke, Bung. Halo, apakah Oke, terdengar suara sip, saya? Oh iya, sip. terima kasih. Ya, ya. Selamat ketemu Selamat malam, lagi. Romo. Ya. Saya ini Romo, saya penasaran dengan penjelasan tadi tentang kaitan antara yang individual kemudian dikaitkan dengan yang lebih besar rumah semesta dan lain-lain. Saya bayangkan apakah stoikisme ini mungkin punya kesamaan dengan gagasan misalkan filsafat timur tentang mikrokosmos dan makrokosmos gitu ya Romo. Jadi mikrokosmos itu setelah selesai dengan dirinya sendiri tadi kemudian dia harus menyelaraskan dengan ritmik yang lebih besar makrokosmos. Jadi apakah semacam itu? Itu saya bayangkan karena tadi kan ibaratnya seperti manusia itu seperti hewan. Jadi saya bayangkan misalkan kalau singa itu mengetahui posisi dirinya maka dia nggak akan lagi memandang perbuatannya itu dengan satu subjektivitas tertentu buruk atau baik karena dia memang memangsa dan dia harus memangsa itu dalam sebuah rantai makanan sebagaimana ikan itu juga tugasnya semacam itu. Jadi semacam ada keterkaitan tapi dalam kerangka yang tidak ada bayangan moralnya tapi ya natural, itu semua yang natural. Itu yang pertama. Yang kedua saya bayangkan tadi kalau semacam itu bayangannya apakah juga seperti filsafat timur juga meyakini adanya hierarki metafisik dan kemudian juga di mana masing-masing person, individu dan lain-lain itu sebenarnya sudah ditentukan dan ya hidupnya itu adalah yang menerima realitas itu dan tidak merubahnya kan semacam itu. Karena juga merubah juga nggak bisa. Jadi menerima itu dan kemudian ya mengafirmasi ya saya di situ, saya tugasnya semacam itu Romo. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, ini tentu pertanyaan luas ya. Secara umum saya setuju bahwa sebetulnya antara Yunani dan filsafat timur ya tentang harmoni mikro dan makrokosmos itu sebetulnya mirip ya. Jadi ada semacam pemikiran bahwa realitas dunia kita ini ya, atau mungkin realitas personal ya, diri ya, ini sebetulnya tidak berdiri sendiri begitu ya, tapi ada kaitannya dengan sesuatu yang lebih luas ya. Platonisme, Aristotelisme, dan secara mungkin agak tipis ya di stoikisme, mikro makrokosmos ini kayaknya jalan ya. Dan khusus di Aristotelisme dan Platonisme, apa yang Mas sebut sebagai hierarki itu sama ya. Jadi ada hierarki juga. Bahwa yang penting untuk menjaga keselarasan ini adalah setiap being ya itu meletakkan dirinya sesuai dengan tingkatannya. Ya. Itu makanya kalau kita membaca Platon atau Aristoteles ya, Buddha itu tidak dipertanyakan, tidak dipersoalkan. Ya. Jadi kayak semacam ada hierarki ya. Paling tinggi adalah laki-laki 18 tahun ke atas berkelakuan baik ya. Kemudian di bawahnya baru kemudian yang namanya wanita, ya. Bawahnya kemudian baru namanya anak-anak, lalu orang asing, lalu terakhir budak, ya, dan orang budak ya yang bisa diperjualbelikan. Jadi tidak ada semacam hak asasi manusia yang satu dan tunggal yang diterapkan ke semua begitu ya. Nggak ada. Ini kan kesadaran sangat baru ya. Dalam dunia lama ya, dalam dunia entah abad pertengahan, entah dunia Yunani Helenistik ya, itu kan visi hierarchy of being itu masih sangat kuat sekali ya. Dan setiap being itu punya kebahagiaannya masing-masing ya. Jadi kalau budak ya sudah, berarti bahagianya adalah ketika dia menjadi budak begitu ya. Kalau perempuan ya sudah, kebahagiaan adalah kalau dia sebagai perempuan ya bisa punya anak, bisa ini begitu ya. Makanya kebahagiaan di polisnya Aristoteles itu ya sebetulnya kebahagiaannya laki-laki aja begitu ya, yang bisa berdiskusi, bisa berdeliberasi begitu ya. Karena menurut dia perempuan itu logosnya kurang ya, dan budak itu nggak punya logos begitu ya. Jadi yang bisa berbahagia secara politik di polisnya Aristoteles adalah laki-laki. Stoa agak berbeda ya. Stoa itu unik karena bagi dia budak
perempuan, laki-laki sama saja. Mereka punya percikan logos yang sama. Mereka punya self-preservation yang sama. Mereka, ya kalau binatang, tumbuhan aja satu rumah dengan kita, apalagi sesama manusia ya, biarpun dia biarpun dia perempuan ataupun budak begitu. Jadi di sini soal hierarki nggak jalan di Stoa ya. Makanya kadang-kadang dikatakan bahwa ide-ide kesetaraan, ada yang mengatakan ya, saya juga belum terlalu yakin untuk mengiyai ya. Ide-ide kesetaraan itu benihnya bisa ditemukan di Stoikisme. Ya. Semacam keyakinan bahwa karena sama-sama percikan logos, maka siapapun ya, entah itu anak-anak, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu budak ya, dia satu rumah, dia oikeosis ya, dia satu rumah dengan saya. Itu Mas, jadi saya tidak bisa menjawab secara definitif semuanya ya, tapi saya hanya memberikan elemen-elemennya. Nah, maka yang agak mengkhawatirkan di kultur Timur adalah dengan hierarki tadi itu ya, sama, makanya di Timur ini kan hak asasi manusia susah sekali. Karena secara bawah sadar kita itu selalu, ya laki-laki beda dengan perempuan, begitu ya, beda dengan anak-anak, begitu ya. Orang Jawa beda dengan orang non-Jawa, begitu ya. Jadi susah kita itu karena pola pikirnya masih hierarkis begitu. Ya, gimana Bung Nurdin? Cukup ya? Oke, ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Saudara Novita. Setelah Stoikisme lambat laun redup secara tulisan oleh kematian Marcus Aurelius, kemudian kekristenan muncul dan menguasai, apa saja ajaran Stoik yang diterima dan ditolak kekristenan? Dan apakah ada usaha untuk mendamaikan keduanya? Jika ada, bagian mana yang bisa didamaikan? Itu pertanyaannya, Romo. Ya, jadi relasi antara Stoikisme dengan kekristenan sama seperti Platonisme dengan kekristenan ya, Aristotelisme dengan kekristenan ya. Selalu yang ditolak adalah dimensi ajaran-ajarannya yang sifatnya imanen. Ya, jadi misalnya Stoikisme kan mengajarkan bahwa alam semesta ini ya muncul, berkembang, nanti kiamat, tapi nanti muncul lagi, berkembang, kiamat lagi ya. Jadi kayak siklus saja begitu ya. Aristoteles mengajarkan alam semesta ini kekal ya. Jadi tidak berawal dan tidak berakhir ya. Platon juga sama ya. Alam semesta ini ya dulu sudah ada, sekarang ada, besok juga masih akan ada begitu ya. Ini kan bertentangan dengan doktrin penciptaan. Ya, maka elemen-elemen kosmologis dari doktrin ini ditolak ya, karena orang monoteis Kristiani percaya bahwa kita manusia dan alam ini berada dengan tujuan tertentu ya. Jadi kita ini ada bukannya tanpa tujuan begitu ya. Ini doktrin penciptaan dan bahwa penciptaan itu baik adanya ya. Lalu berkaitan dengan itu juga bahwa kalau di Platonisme, Aristotelisme maupun Stoikisme ini dunia itu sendiri adalah kekal ya, maka dimensi waktu itu juga bersifat siklis ya. Ini kan juga berbeda dengan Kristianisme yang dengan penciptaan ya, mengatakan ada awal dan ada akhir ya. Jadi manusia itu diciptakan ada awalnya dan nanti terakhir kiamat itu ada hari pengadilan terakhir ya, dan lalu ada surga dan neraka. Ya, jadi ada semacam kesadaran bahwa waktu kita terbatas di dunia ini ya, dan kita harus dengan kebebasan kita harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk apa yang kita lakukan, karena nanti pada akhirnya akan ada surga atau neraka. Jadi ada kesadaran bahwa hidup kita terbatas dan nanti akan ada pahala atau hukuman ya pada hari akhir. Nah kayak gini-gini itu kan di Yunani Helenistik nggak ada.
Ya, maka dimensi-dimensi itu yang ditolak ya. Lalu apa yang diterima? Saya kira banyak ya yang diterima ya, entah itu dari Platon, Aristoteles maupun dari Stoikisme ya. Penjelasan-penjelasan mengenai apa itu kebaikan ya, penjelasan mengenai doktrin-doktrin forma materia ya, kontingensi, kemutlakan ya, motor immobil ya, yang secara bagus memberikan perangkat ya untuk membicarakan mengenai Tuhan ya. Itu semua dipakai entah oleh Agustinus, entah oleh Thomas Aquinas ya, Santo Thomas Aquinas ya. Dan kalau dalam kasus Stoikisme tentu dimensi-dimensi latihan ya. Latihan itu banyak diadopsi ya. Jadi misalnya tadi soal kesementaraan segala hal ya. Sic transit gloria mundi itu kan tradisi spiritual juga ya dalam Kristianisme ya, di mana orang diajak untuk menyadari bahwa dunia ini tidak kekal ya. Dunia ini apa yang kita sebut sebagai jabatan, kekuasaan ya, pengaruh ya, apalagi cuma follower sama subscriber ya. Itu semua hanya bersifat sementara begitu ya. Lalu tadi saya sebutkan soal askesis ya. Kita harus melatih ya, melawan hasrat-hasrat kita ya. Jadi semua dimensi-dimensi yang sifatnya sangat moral ya. Entah itu berkaitan dengan keugarian, keberanian, kebijaksanaan dan keadilan ya. Itu semua diadopsi ya dalam Kristianisme. Begitu Mbak Novita. Terima kasih Romo, luar biasa jawabannya. Ya, kita ke penanya berikut. Pak Markus, disilahkan untuk unmute dan membuka videonya kalau bisa untuk bertanya. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Romo. Malam. Untuk kita malam hari ini. Stoikisme adalah filsafat yang mengajarkan praktek untuk mencapai apa yang disebut dengan ataraksia, ketenangan batin ya, bagaimana kita bisa hidup tanpa gangguannya. Ini adalah filsafat yang menarik karena praktis ya, sangat praktis. Tentu dimensi-dimensi materialistik sama imanennya itu tidak wajib kita pegang ya, tetapi latihan-latihan ya dan cara-cara yang diberikan supaya kita memandang realitas ini dengan lebih objektif, dengan lebih faktual adalah sesuatu yang sungguh kita butuhkan saat ini supaya kita bisa menjaga kewarasan dalam hidup berbangsa dan bernegara di tempat kita saat ini. Terima kasih. Baik, cara Katolik ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur selalu Kau berikan rahmat, perlindungan, kesehatan dan kehidupan. Terima kasih untuk kelas ini, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mendengarkan acara ini. Semoga semua yang kami pelajari ini sungguh berguna dan menolong kami dalam hidup sehari-hari untuk menjadi orang baik bagi sesama kami dan untuk membantu memuliakan nama-Mu. Semua ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.